Presiden Jokowi ini nggak diundang ke perayaan ulang tahun ke-51 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka tahu sebenarnya ini hanya akan menurunkan elektabilitas karena dengan ketidakhadiran Pak Jokowi ini menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah end. Dan semakin sulit untuk Ganjar dan Mahfud mendapatkan suara, apalagi mengambil para undecided ini tadi karena tahu bahwa lah Pak Jokowi aja nggak datang di sini. Tapi ini saya kira harus dihentikan agar ya tidak terjadi kesalahpahaman atau yang saya takutkan ada kudeta di PDIP nanti. Presiden Jokowi ini nggak diundang ke perayaan ulang tahun ke-51 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan saya katakan ini adalah sebuah langkah yang keliru, langkah yang salah, dan makin akan menggerus elektabilitas Ganjar dan Mahfud. Apalagi di situ, Bu Ketum, Megawati Soekarno Putri, melontarkan seperti biasa celotehan-celotehan beliau yang saya katakan malah akan menggerus lebih jauh lagi. Apa itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saya ingat waktu saya SMA diperkenalkan dengan sebuah tugas yaitu debat. Dan saat tugas tersebut kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan kami akan diadu atau ditandingkan antara kelompok satu dan kelompok yang satunya lagi. Dan di fishball waktu itu, sebenarnya gelas sih waktu itu, ada sekitar 20 subjek yang akan kita undi dan kemudian kita akan dapatkan dan kita akan diundi juga menjadi tim pro dan tim kontra. Maka siapapun dia setelah mendapatkan kata tersebut, maka saat dia pro dia harus menyampaikan argumentasinya untuk mempertahankan ide atau apa yang dibahas itu tadi. Nah, untuk kontranya untuk menyerang ide tersebut. Maka kita tidak akan bisa memilih. Dan saya ingat sekali saat itu saya mendapatkan bahasan tentang aborsi. Jadi kebayangkan yang dapat pro, apa yang harus mereka pikirkan pasti akan lebih berat dibandingkan kontranya. Apalagi di negara Indonesia yang mayoritasnya ini Muslim, tentu saja menentang adanya aborsi atau pengguguran kandungan. Dan for your info, saya dapat yang pro di sini. Tapi saya nggak mau cerita tentang itu. Tapi saya rasakan sekali kepusingan yang dirasakan oleh tim Ganjar dan Mahfud dan PDIP sama seperti kepusingan saya waktu itu. 28 atau 29 tahun yang lalu. Apa yang harus saya katakan untuk membenarkan ide aborsi itu tadi? Nah, ini saya kira yang dirasakan saat mereka bingung harus ngundang atau nggak ngundang Pak Jokowi. Dan saya yakin sebenarnya mereka ini ingin mengundang. Semuanya ingin mengundang. Sampai Bu Ketum sepertinya masih emosi atau masih marah sehingga beliau ini kayaknya nggak mau kalau Pak Jokowi diundang. Saya pikir sih begitu ya. Ya jangan percaya dengan semua hal yang diberikan di depan layar. Karena apa yang terjadi sesungguhnya itu ada di panggung belakang, bukan panggung depan. Maka saat Pak Hasto Kristianto mengatakan banyak hal, saya pikir itu hanyalah sebuah formalitas politis. Dan Pak Jokowi mengatakan tidak diundang, ya berarti memang tidak diundang. Alasan tidak mengundang adalah karena mengetahui bahwa Pak Jokowi di sini pergi ke luar kota. Tapi kan untuk orang yang kita hormati, sama seperti saat kita nikah, selamatan atau apa, kita tahu nih orang ini nggak akan datang, tapi undangan tetap kita kirim. Kita tahu bahwa mungkin saja mereka sibuk, undangan tetap kita kirim. Itu menunjukkan posisi kita. Tapi ya ini akhirnya dipilih untuk mewakili PDIP dengan tidak mengundang Pak Jokowi. Mereka tahu sebenarnya ini hanya akan menurunkan elektabilitas karena dengan ketidakhadiran Pak Jokowi ini menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah end dan sudah finish. Jadi nggak ada hubungan lagi. Mungkin masih sebagai seorang kader. Mungkin di dompet Pak Jokowi bawa dompet nggak ya? Itu masih ada kartu keanggotaan PDIP. Tapi saya katakan secara de facto sepertinya beliau ini sudah bukan kader PDIP lagi. Sehingga akhirnya mereka menyamarkan, ulang tahun ini diadakan di tingkat RT dan RW. Ya, itu mungkin alasan agar nggak apa ya, kalau kita bilang itu nggak aneh saat Pak Jokowi nggak hadir. Ya akhirnya dihadiri oleh Pak Wapres, yaitu Pak Ma'ruf Amin. Dan ini saya pikir juga sebuah formalitas dari negara. Pak Jokowi pun sebenarnya bisa menunda itu dan tidak pergi ke Filipina. Tapi ya inilah yang terjadi. Ketegangan yang memang ada antara ketum partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Joko Widodo, presiden kita. Dan ini tentu saja adalah sebuah tentuan sikap dari seorang Jokowi. Beliau sebenarnya bisa saja mengirim bunga, nggak dilakukan. Atau mungkin diwakili oleh Gibran, nggak datang juga. Atau mengucapkan selamat kayak Mas Anies,
Ini nggak ada juga ya. Gibran saat ditanya yang memang sudah nggak jadi kader ya, mengatakan selamat, semoga tetap kompak dan bla bla bla. Tapi ya kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah titik di mana Pak Jokowi dan Bu Mega sudah pergi ke arah yang berbeda. Tapi apakah tidak mungkin ada satu hal yang akan membuat mereka bersama lagi? Ada. Sebenarnya ada, karena di sini Pak Jokowi belum mengumumkan bahwa dia keluar. Dan belum ada pemecatan dari PDIP. Maka saya katakan mereka sebenarnya menanti waktu yang tepat untuk masih bisa berkonsolidasi. Kapan itu? Kita belum tahu. Tapi yang pasti mereka tetap menyimpan ini. Jika ternyata nanti putaran kedua terjadi dan Mas Anies yang akan jadi pemenangnya, maka hal tersebut terus kemudian akan menjadi posisi tawar untuk Bu Mega menawarkan dukungannya. Tapi kalau saya lihat agak sulit juga karena angka yang dimiliki oleh PDIP ini pun apakah memang benar-benar akan bisa dimobilisasi ke sana. Tapi ya kita akan lihat nanti. Tapi ini hanyalah sebuah penegasan lagi bahwa sebenarnya apapun yang terjadi, sepertinya Prabowo dan Gibran ini pasti akan menang nanti. Dan semakin sulit untuk Ganjar dan Mahfud mendapatkan suara, apalagi mengambil para undecided ini tadi karena tahu bahwa lah Pak Jokowi aja nggak datang di sini. Nah, saat Pak Jokowi nggak datang, otomatis kan yang mau diambil ini adalah orang-orang yang ada di pihak Mas Anies. Ya, itu udah di pihak Mas Anies, jadi akan sulit. Karena orang-orang yang nggak menyukai Pak Jokowi itu sudah sedikit sekali di undecided ini tadi. Saya pun yang beberapa hari yang lalu masih undecided, itu bukan orang yang nggak menyukai Pak Jokowi. Saya orang menyukai Pak Jokowi, ingin memilih Mas Ganjar tapi kebebanan sama kenapa ketumnya tetap Bu Mega. Dan saya ingin milih Mas Anies, tapi Mas Anies ini masih ya belum insaf dari cara-cara lamanya ini tadi loh. Walaupun saya mendengarkan, menonton Desa Anies, beliau ini memang kalau akan jadi seorang pemimpin di masa kini, ini adalah pemimpin yang paling sesuai. Tapi sayangnya, rakyat dan masyarakat Indonesia ini belum masa kini. Mereka masih banyak yang masih ada di bawah garis kemiskinan. Mereka masih banyak yang belum mendapatkan akses dan juga kemewahan untuk bersekolah dan memiliki pendidikan tinggi seperti orang-orang seperti saya dan Mas Anies. Maka saya katakan butuh seorang pemimpin yang bahasanya nggak ketinggian. Mas Ganjar sebenarnya paling cocok, tapi aduh, masa PDIP ini nggak pengen ya meminta untuk Bu Mega ini digantikan sama Mbak Puan lah atau siapalah seperti itu. Dan yang saya takutkan lagi di sini adalah suara pendukung Jokowi yang sudah pindah dari PDIP. Ini, apa ya kalau boleh saya bilang itu, menyisakan orang-orang yang memang sebagai pemilih PDIP yang memang mereka ini taat dan patuh kepada perintah partai. Mereka masih memiliki harapan mendapatkan kemenangan di pemilihan legislatif nanti. Tapi melihat makin hari, apa yang dikatakan dan diorasikan oleh Bu Mega ini makin kesono gitu. Itu kalau menurut saya pun membuat mereka ini was-was dan cemas. Sudah jumlahnya sedikit, mereka ini terpaksa mendapatkan tadi ya, pilihan debat yang sulit tentang aborsi, terus harus pro, mereka pun itu kebingungan mungkin untuk pertama kali, apalagi setelah ditinggalkan Pak Jokowi. Nah, maka keraguan ini, karena sifat otoriter yang dilakukan oleh ketumnya, saya pikir akan sangat berpotensi jika ternyata mereka nanti akan melakukan, kalau saya kira balelo terhadap apa yang disampaikan oleh pusat. Elit mungkin masih setia, tapi akar rumput ini sangat mungkin untuk berbeda. Dan ratu yang duduk di kursi singgasana ini mungkin sudah lupa dan nggak tahu apa yang terjadi di akar rumput. Yang saya takutkan akan ada gerakan besar-besaran dari akar rumput ini yang akan pindah. Kalau ke Mas Anies kan agak jauh ya, pindah kepada Pak Prabowo. Ini Pak Jokowi belum mengangkat jari. Jika ternyata Pak Jokowi nanti mengangkat jari seperti ini dan begini saja, maka saya yakin itu pasti akan tergerus lebih jauh lagi. Dan sayangnya Bu Mega itu malah melakukan tindakan-tindakan yang sebaliknya. Tidak mempertahankan suara yang ada, tapi yang saya takutkan di sini membuat, kebayang ya, setiap Bu Mega itu orasi, orang-orang yang berseragam PDIP di daerah-daerah ini pasti akan, apalagi seperti kemarin itu, milenial yang beliau katakan milenial ini, apa ya, saya lupa ya, tapi saya juga nggak ingin mengatakannya, yang, aduh Bu, itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Itu sama seperti menyerang fans Atta Halilintar, Ria Ricis, atau fansnya Cipung. Itu seram. Dan kalau menurut saya, beliau nggak ada yang ngingetin ya. Saya jadi kasihan dengan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud di sini. Karena beliau ini yang paling harus menanggung semua yang saat ini terjadi. Kebayang nggak? Mas Ganjar itu udah kurang apa? Dibarengin sama Prof. Mahfud, ini sudah duet maut yang sangat luar biasa. Tanpa mengecilkan Mas Anies ya. Mas Anies ini seseorang intelektual. Tapi disandingkan dengan Caimin yang
ini seperti terlihat seorang politikus yang berkedok, Gus. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini sangat-sangat kasihan, dan saya mungkin bisa membayangkan beliau setiap kali pulang sebelum tidur itu selalu, aduh ibu kenapa kok ngomong seperti itu. Saya yakin. Leres mboten Mas. Maka semoga apapun yang akan terjadi ini, semoga Bu Mega ini segera mengetahui apa yang terjadi, berhenti melakukan apa yang selama ini dilakukan oleh beliau dengan celotehannya ini tadi. Yang terakhir malah beliau ini seakan-akan itu mengomentari polisi dan tentara perihal dugaan penganiayaan pengendara sepeda motor yang ngebrong ya dengan knalpot di asrama TNI, yang kalau menurut saya, aduh Bu, nggak ada ya orang yang ngejagain beliau, membuatkan skrip dan menjaga tetap di tempatnya. Saya merasakan hal yang hampir sama dengan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo ini beda gitu. Jadi kalau menurut saya ini, ya apalagi Bu Mega kan lebih sepuh ya. Jadi kalau menurut saya harus benar-benar dijaga, harus benar-benar didampingi, karena kerja keras semua anak ranting dari PDIP yang ada di daerah, akar rumput yang ada, dan juga Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang 2 jempol ini, walaupun saya agak kurang respect dengan apa yang dilakukan beliau di debat kemarin, Mas Ganjar ya sama Pak Anies ya, Mas Anies. Tapi ini saya kira harus dihentikan agar ya tidak terjadi kesalahpahaman atau yang saya takutkan ada kudeta di PDIP nanti. Akankah kudeta di PDIP ini terjadi? Dan akankah elektabilitas Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini terus tergerus atas apa yang disampaikan oleh Bu Mega? Maka kita akan coba lihat, karena pemilu tinggal beberapa hari lagi, dan yang paling penting di sini adalah pilihlah pemimpin yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Saya di sini tidak mengajak, saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Karena tersisa di sini para undecided voter, tersisa di sini para orang-orang yang mungkin akan menjadi swing. Saya tidak mengajak, tapi jika ternyata kalian memang memiliki pemikiran yang sama, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang lainnya. Salam.